Halo teman-teman Rotu PTN, kenalin nama aku Karimah Tasya Rahman. Aku salah satu mahasiswi Universitas Indonesia, Fakultas Vokasi, jurusan Manajemen Rekod dan Arsip tahun 2020. Di video ini aku mau cerita secara singkat gimana sih cerita aku bisa sampai mahasiswi di Universitas Indonesia dan sedikit tips and tricks buat kalian yang masih bingung mau jurusan apa dan mau keterima di PTN kalian. Check it out! Nah, sebelumnya aku mau sedikit jelasin tentang jurusan yang aku ambil karena pasti kalian jarang dengar jurusan aku. Jadi, jurusan aku emang cukup jarang ya didengar. Aku ambil jurusan Manajemen Rekod dan Arsip di Fakultas Vokasi, jadi D3. Nah, MRA itu belajar seperti namanya, kita belajar tentang manajemen arsip dan dokumen. Kita belajar dari awal penciptaannya, penggunaannya, pemeliharaannya, sampai pemusnahannya. Tapi gak cuma belajar di arsip kertas aja, kita belajar untuk manajemen arsip digital. Jadi kita juga belajar tentang skills IT. Nah, kalau sudah lulus bakal jadi apa sih? Kalau umumnya setelah lulus MRA ini kita bakal jadi arsiparis seperti sesuai jurusannya ya. Tapi dengan skills yang kita miliki, kita dapat skills IT, juga dapat skills manajemen kertas untuk perkantoran. Jadi banyak profesi yang bisa kita ambil setelah lulus di jurusan MRA ini. Gimana sih bisa masuk di UI? Kalau kita bahasan cerita ini pasti bakal panjang banget ya. Tapi aku mau cerita singkat aja biar kalian gak bosen. Jujur, masuk di UI itu bukan salah satu planning aku dari awal. Jadi di saat aku diminta untuk bikin video ini, tips and trick buat teman-teman Rotu PTN gimana masuk PTN impian kalian, aku bingung mau ngomong apa karena mungkin persiapan aku itu gak sebanyak orang-orang lain. Jadi sebelum aku kasih tips and trick buat kalian, aku cerita sedikit ya, cerita aku gimana bisa masuk di Universitas Indonesia, dan semoga ini juga bisa buat motivasi kalian semua. Jadi aku itu lulusan salah satu pondok pesantren di Jakarta. Setelah 6 tahun aku sekolah di pondok pesantren, aku udah planning dari awal untuk melanjutkan kuliahku di luar negeri. Jadi setelah aku lulus SMA sekitar tahun 2019, aku memutuskan untuk gap year setahun, mempersiapkan diri dan berkas-berkas untuk luar negeri. Nah, setelah tahun 2020, sekitar tahun 2020 awal, aku keterima di salah satu universitas di Uni Emirat Arab. Aku seneng banget karena itu emang salah satu impian aku. Nah, tapi karena ada pandemi, jadi aku belum bisa pergi ke sana. Aku memulai kuliah aku lewat daring. Nah, setelah beberapa minggu aku udah mulai kuliah di sana, orang tua aku bilang untuk coba cari PTN di dalam negeri. Sebenarnya aku bingung buat apa, karena kan aku udah keterima di luar negeri gitu. Tapi aku turutin aja, jadi aku lihat universitas yang masih buka pendaftarannya karena itu emang udah telat banget di waktunya. Orang-orang tuh udah keterima di kuliah-kuliahnya. Setelah aku lihat, IPB masih buka jalur terakhir dan SIMAK UI juga buka yang emang jalur terakhir juga. Jadi aku daftar di keduanya, di IPB dan di UI sekitar hamin seminggu 2 minggu sebelum tesnya dimulai. Nah, mungkin kalau orang-orang tahu bakal pikir mana mungkin bisa masuk UI, bisa masuk IPB hamin seminggu belajar gitu. Ya sama, aku juga mikirnya gak bakal mungkin. Mana bisa, aku belum belajar, cuma belajar seminggu bisa keterima di UI IPB. Tapi daripada aku mikir yang enggak, mending di waktu seminggu itu aku belajar sebisa aku, semampu aku, sebaik-baiknya buat tes di UI dan IPB. Nah, setelah tes, jujur aku lebih banyak soal yang gak tahu jawabannya daripada yang aku tahu jawabannya. Tapi aku tetap yakin aja, aku mikirnya kalau emang itu rezeki aku, kalau emang itu yang bisa aku dapat, pasti aku dapat gitu. Setelah tesnya udah selesai, aku tinggal nunggu pengumuman. Dan alhamdulillah aku keterima di dua-duanya. Aku keterima di IPB dan juga di UI. Di IPB aku keterima di ilmu komunikasi, dan di UI aku keterima di jurusan ini, jurusan manajemen rekod dan arsip. Sebenarnya sempat gak percaya banget kok bisa, karena
Kalau misalnya kita berpatokan dengan kemampuan aku saat ngerjain soal, aku bener-bener dikit banget soal yang aku bisa gitu. Tapi alhamdulillah aku terima di keduanya. Terus setelah diskusi sama orang tua aku, akhirnya aku memutuskan untuk ambil UI yang manajemen record dan arsip. Nah, buat kalian yang bingung kuliah aku di Arab kayak gimana, karena kan aku udah kuliah di Arab, jadi nggak lama setelah itu pihak universitasnya ngabarin aku kalau dia tuh mohon maaf banget karena dengan adanya pandemi ini dia mau gak mau harus mengurangi kuota mahasiswa luar negeri, dan aku salah satunya. Jadi aku istilahnya aku tiba-tiba tanpa kabar keluarin gitu karena pandemi ini gitu. Sebenarnya aku sedih banget ya karena itu kan universitas impian aku. Tapi setelah berapa lama aku udah sadar, aku pikir-pikir lagi, ya ternyata apa yang kita mau itu belum tentu yang terbaik juga buat kita. Dan aku bersyukur banget nih ikutin kata orang tua aku untuk iseng-iseng daftar di PTN, karena kalau aku nggak ikutin kata orang tua aku, kalau aku nggak daftar di UI, kalau aku nggak daftar di BPI, bisa jadi aku gap year lagi untuk kedua kalinya. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa aku pilih UI daripada IPB atau kenapa aku milih jurusan ini, jurusan manajemen record dan arsip, jadi sebenarnya pas aku terima di IPB dan UI itu aku bimbang banget mau ambil IPB ilmu komunikasi atau UI manajemen record dan arsip, karena jujur jurusan ini tuh bukan pilihan pertama aku juga di UI. Tapi setelah aku lihat perspektif kerja ke depannya, jurusan yang aku ambil ini punya perspektif kerja yang luas banget dan peluangnya gede banget gitu. Dan kalau kita lihat juga tenaga arsiparis di Indonesia itu masih minim banget, dan seandainya aku nggak mau jadi arsiparis, skill-skill yang akan aku dapat di jurusan ini itu bisa membawa aku ke profesi-profesi yang lainnya. Jadi akhirnya aku pilih jurusan ini, keluar dari zona nyaman aku. Dan sebenarnya kalau jurusan itu jarang kita dengar, bukan berarti jurusan itu gak bagus atau jurusan itu perspektif kerjanya nggak luas. Malah bisa jadi dengan jurusan yang jarang dengar itu bikin peluang kalian makin besar dan mungkin lebih cocok untuk kalian. Maka dari itu penting banget buat kita lihat-lihat dulu nih jurusan, bukan jurusan yang sering kita dengar aja, karena selain itu banyak banget jurusan yang mungkin lebih cocok untuk kita. Oke, setelah semua cerita aku tadi yang mudah-mudahan bisa motivasi kalian semua, tips and tricks buat kalian dari aku yang mau masuk PTN ini. Yang pertama, kalian harus tahu kemampuan kalian. Kalian harus tahu apa yang kalian butuh dan apa yang kalian mau. Yang kedua, buat jurusan, sebelum kamu mantepin pilihan kamu lihat dulu jurusan yang ada. Karena bisa jadi jurusan yang jarang-jarang kamu dengar, jurusan yang gak umum, itu malah jurusan yang mungkin cocok buat kamu. Terus yang ketiga, jangan lupa buat belajar semaksimal mungkin. Jangan ikutin aku yang belajarnya hampir seminggu. Terus selanjutnya, setelah belajar semaksimal mungkin, jangan lupa juga untuk doa. Karena dari cerita aku, mungkin aku belajar cuma 30% aja. Selebihnya aku doa-doa yang terbaik dan alhamdulillah aku keterima. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk minta doa orang tua, minta nasihat orang tua, dan diskusi juga sama orang tua untuk segala hal. Karena dari cerita aku juga, aku bisa tahu kalau feeling orang tua itu benar-benar ada. Nah, setelah kalian udah ngelakuin 5 hal itu, udah ngelakuin semaksimal mungkin, selebihnya kalian serahin sama yang di atas. Kalian udah ngasih yang terbaik, selebihnya kalian tinggal nunggu hasilnya aja. Nah, kalau emang itu rezeki kalian pasti bakal dapet. Tapi kalau bukan, pasti bakal diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi kira-kira itu cerita dan tips and tricks aku buat kalian semua, para pejuang PTN. Makasih banget yang udah mau tonton video ini sampai akhir. Aku minta maaf banget kalau mungkin tips and tricks aku itu masih dikit atau mungkin masih kurang. Pokoknya aku doa semoga kalian semua bisa dapet PTN impian kalian.
dan kalian harus berusaha semaksimal mungkin, dan juga jangan lupa doa. Dan see you next time.